Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena pada hari ini Pak Asep dengan adik-adik juga, para orang tuanya juga ya, ayah bundanya, umi abinya pada hari ini diberikan kesempatan sama Allah ya untuk bisa menghirup udara segar kembali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, untuk bersama-sama tetap berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini salah satu caranya adalah dengan bersama-sama nih belajar dengan Pak Asep ya, materi pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Dan Pak Asep juga ingatkan, marilah kita curah limpahkan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik semuanya, untuk mengawali pembelajaran kali ini ya, agar kita semua senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dianugerahi ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Doanya doa sebelum belajar ya, pasti adik-adik semuanya yang lagi nonton video ini pasti sudah pada hafal ya. Mari kita berdoa dengan khusyuk ya, berdoa fokus kepada Allah agar kita dalam menuntut ilmu kali ini ya diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Pak Asep diberikan kemudahan dalam menyampaikan materi pembelajarannya, adik-adik diberikan kemudahan dalam memahami apapun yang nanti bakalan disampaikan sama Pak Asep ya. Kayak gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan anugerahkanlah kepadaku pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik, Pak Asep ingatkan terus ya, tiap pembelajaran Pak Asep bakalan mengingatkan terus adik-adik supaya adik-adik bisa istiqomah nih mendirikan sholat fardu 5 waktu, kemudian tadarus atau baca Iqra atau Al-Qur'annya ya, kemudian sholat duha ya, istiqomah ya. Kita semua demi kebaikan kita semua ya. Pak Asep juga sama mengamalkan. Pak Asep berusaha untuk istiqomah mendirikan sholat fardu 5 waktu. Pak Asep juga berusaha untuk tadarus baca Al-Quran setiap hari. Pak Asep juga terus mencoba atau terus berusaha untuk istiqomah melaksanakan sholat duha ya. Jadi bersama-sama Pak Asep dengan adik-adik ya yang di rumah yang sekarang lagi nonton. Jadi Pak Asep juga berlomba-lomba dalam kebaikan ya, dalam kebaikan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita semua berlomba-lomba dalam kebaikan untuk apa? Untuk kita semua agar bisa mendapatkan maghfirah, ampunan, rahmat, kasih sayang, ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita semua bersemangat ya dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini Pak Asep pembelajarannya tentang apa sih? Nah, hari ini kita bakalan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nah, Pak Asep sudah menyiapkan video animasi ya yang menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam ini. Silakan adik-adik tonton dengan baik ya, simak dari awal sampai akhir. Selamat menyimak videonya. Kisah dalam Al-Quran.
Kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7 hingga ayat 13. Diceritakan bahwa saat Musa masih bayi, ibu Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun dan diangkat menjadi anak yang kelak saat dewasa menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Penduduk Mesir sebagian besar adalah bangsa Kipti. Selain itu juga banyak dari kalangan Bani Israel. Bangsa Kipti menyembah berhala dan Fir'aun sebagai Tuhan mereka, serta mempercayai para peramal dan tukang sihir. Pada suatu hari, para peramal kepercayaan Fir'aun datang ke istana. "Wahai Fir'aun, kami datang membawa kabar buruk untukmu." "Cepat, katakan apa itu?" "Ramalan kami mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak saat dewasa dia akan menjatuhkan kekuasaanmu." "Apa maksud ucapan kalian?" "Kami melihat hal buruk menimpamu di masa akan datang. Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum bayi laki-laki itu lahir." Fir'aun bersama para peramalnya mengadakan rapat. Muncul keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki pada tahun ini, maka bayinya harus dibunuh. Fir'aun telah menyiapkan algojo untuk membunuh para bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Sementara itu, ibu Musa sangat khawatir jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ternyata bayi yang dilahirkan ibu Musa adalah bayi laki-laki. Perasaan ibu Musa campur aduk antara senang dan sedih. Pada saat itu, ia mendapatkan ilham dari Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7. "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke Sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul." "Ya Allah, hamba titipkan anak ini padamu. Hamba mohon jaga dan lindungi dia." Ibu Musa menyuruh kakak perempuan Musa untuk mengikuti kemana arah peti itu berlabuh. Ternyata peti itu sampai ke istana kerajaan Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun. "Wahai bayi laki-laki yang tampan, telah lama sekali aku menginginkan kehadiran seorang putra, dan sekarang kau hadir di hadapanku." Asia sangat senang dan membawa bayi Musa ke hadapan suaminya. "Wahai suamiku tersayang, lihatlah apa yang aku bawa." "Bayi siapa itu?" "Bayi laki-laki ini ditemukan para dayang di sekitar istana. Aku mohon padamu, angkatlah dia menjadi anak kita." "Kau tidak sedang bercanda, bukan? Bayi laki-laki? Apakah kau lupa akan peraturan yang telah aku buat?" "Wahai suamiku, jangan kau bunuh bayi ini. Melihat bayi ini, hatiku sangat bahagia. Ia adalah penghibur bagi kita, wahai suamiku." "Itu bagimu, namun tidak bagiku.
Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya hati Fir'aun luluh juga saat melihat bayi Musa. Asia sangat senang dan segera mencari ibu susu untuk bayi Musa. Wahai ratu, bayi ini tidak mau menyusu kepada ibu susu manapun. Sepertinya kami harus mencari ke pelosok negeri ini. Oh, baiklah kalau begitu. Laporkanlah padaku jika kalian menemukan wanita itu. Katakan padanya, aku akan berikan hadiah yang sangat banyak. Mendengar kabar tersebut, kakak perempuan Musa menawarkan ibunya kepada dayang istana untuk menyusui bayi laki-laki itu. Ketika para dayang sampai di rumah ibu Musa, ternyata bayi laki-laki itu mau menyusu dengan lahap. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya wanita ini adalah ibu kandung bayi laki-laki itu. Esoknya, ibu Musa pergi ke istana. Aku sangat berterima kasih kepadamu, wahai ibu. Terimalah segala pemberianku ini sebagai hadiah. Dan aku mohon padamu, tinggallah di istana ini selama masa menyusui Musa. Wahai ratu, maaf sekali, saya tidak bisa tinggal di istana ini karena ada keluarga yang membutuhkan saya di rumah. Jika diperbolehkan, biarkan bayi ini saya bawa sampai masa persusuan berakhir. Oh, baiklah kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Ibu Musa meninggalkan istana bersama bayi Musa dengan perasaan bahagia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 13. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Setelah masa menyusui Musa berakhir, ibu Musa menyerahkan Musa kecil ke tengah-tengah keluarga Fir'aun. Wahai suamiku, lihatlah Musa. Lucu sekali dia. Tidakkah kau ingin menggendongnya? Bawa kemari anak itu. Fir'aun menggendong Musa kecil di pelukannya. Lalu Musa menarik jenggot Fir'aun sampai tercabut dan berdarah. Seketika itu Fir'aun melepaskan Musa dari pelukannya. Dasar anak nakal. Aku yakin anak ini yang akan menjatuhkan kekuasaanku kelak. Sabarlah wahai suamiku. Dia hanya anak-anak. Wahai pengawal, siapkan pedang yang tajam. Besok akan aku bunuh anak ini. Asia berpikir bagaimana cara agar suaminya tidak jadi membunuh Musa. Kemudian Asia mendapatkan sebuah ide. Wahai suamiku, sebelum kau bunuh Musa, biarkan aku buktikan kepadamu bahwa Musa hanya anak-anak yang suka bermain. Apa yang ingin kau buktikan? Tingkahnya hanya membuat kesal dan marah. Asia menyiapkan sepiring roti dan bara api. Lalu dia menyuruh Musa memilih salah satu di antara keduanya. Ternyata Musa kecil memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Sontak Musa pun kepanasan dan lidahnya terbakar. Perhatikanlah wahai suamiku, jikalau Musa yang sudah bisa berpikir, tentu dia akan memilih roti yang lezat itu. Tolong, urungkanlah niatmu untuk membunuhnya. Dari peristiwa itu, Fir'aun percaya bahwa Musa hanyalah anak-anak seperti pada umumnya. Lalu, Musa kecil diasuh keluarga Fir'aun sampai usianya beranjak dewasa. Kisah ini disebutkan di Al-Quran surat Al-Qasas ayat 14 hingga ayat 28. Diceritakan bahwa selama tinggal di istana Fir'aun, Musa mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Musa dewasa tumbuh menjadi orang yang cerdas.
dan tahu bahwa dirinya bukanlah anak Fir'aun, melainkan keturunan dari Bani Israel. Demikianlah cara Allah memberikan pengetahuan kepada Musa yang kelak akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Fir'aun sangat marah dan semakin yakin bahwa Musa adalah anak laki-laki yang telah diramalkan akan menjatuhkan kekuasaannya. Pengawal, cepat tangkap Musa dan bawa ke hadapanku. Seorang laki-laki datang dan membawa kabar kepada Musa bahwa Fir'aun sedang mencarinya. Maka Musa bergegas meninggalkan Mesir. Selama perjalanan, Musa terus berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari Fir'aun dan orang-orangnya. Kemudian sampailah Musa di sebuah kota bernama Madian. Musa kehausan. Ia mencari sumber air dan menemukan sebuah sumur yang ramai oleh penggembala ternak. Mereka memberi minum ternak-ternaknya sampai kenyang. Tampak di belakang, 2 orang perempuan menunggu giliran. Timbullah rasa iba dalam diri Musa melihatnya. Maaf jika saya lancang bertanya, mengapa kalian tidak ikut memberi minum ternak-ternak kalian seperti para penggembala itu? Kami tidak dapat memberi minum ternak-ternak ini sebelum penggembala itu pulang. Aku akan membantu kalian. Tanpa menunggu para penggembala itu pergi, Musa ikut menimba air dari sumur dan memasukkan air ke timba besar. Kemudian Musa memberi minum ternak-ternak itu hingga ternak-ternak itu merasa kenyang. Wahai pemuda yang baik, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah kedua perempuan itu berpamitan, Musa menyadari bahwa ia telah berjalan cukup jauh tanpa bekal sedikit pun. Kedua kakinya melepuh karena kepanasan dan perutnya keroncongan. Musa berteduh di sebuah pohon dan berdoa kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 24. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Sesampainya di rumah, kedua perempuan itu menceritakan kejadian yang baru terjadi kepada ayahnya. Sang ayah adalah Nabi Syuaib. Kemudian sang ayah meminta anaknya untuk mengundang Musa untuk makan di rumah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Musa melalui perantara 2 orang perempuan yang ditolongnya. Musa memperkenalkan diri dengan sopan kepada ayah mereka. Sang ayah bertanya kepada Musa tentang urusannya di Madian. Lalu Musa menceritakan tentang siapa dirinya dan penyebabnya sampai di kota ini. Wahai Musa, janganlah kamu takut dan khawatir. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkanmu dari orang-orang yang zalim itu. Wahai ayah, bagaimana jika Musa membantu menggembala ternak-ternak kita? Selain baik, Musa kuat dan dapat dipercaya. Nabi Syuaib mempunyai usulan lain yang lebih baik. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 27. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, atas dasar bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Setelah perjamuan makan berakhir, Musa tinggal dan bekerja di rumah itu, mengurus semua hewan ternak yang jumlahnya sangat banyak. Musa dinikahkan oleh sang ayah
dengan salah satu dari anak perempuannya sesuai dengan kesepakatan mereka. Kurang lebih 10 tahun lamanya, Musa hidup di Madian setelah menyelesaikan kesepakatan dan tugas dari ayah mertuanya. Musa beserta keluarganya pergi ke Mesir. Tugas Nabi Musa selanjutnya adalah berdakwah kepada Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Permintaan Nabi Musa dikabulkan Allah. Melalui peristiwa ini, Allah mengangkat Nabi Musa menjadi Rasul. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 41. Dan aku telah memilihmu menjadi Rasul untuk diriku. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara ayat 16 hingga 51. Diceritakan bahwa setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu, beliau diperintahkan Allah berdakwah kepada Fir'aun. Atas permintaan Nabi Musa, Allah mengirim saudaranya Harun untuk membantunya ketika berhadapan dengan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat Harun menjadi seorang nabi. Sebelum berhadapan langsung dengan Fir'aun, mereka bertarung dengan ahli sihir Fir'aun terlebih dahulu. Terjadi banyak perubahan setelah beberapa tahun kepergian Nabi Musa dari Mesir. Di banyak tempat, Nabi Musa melihat kaumnya, yaitu Bani Israel, sedang diperbudak oleh Fir'aun. Menyaksikan hal tersebut, beliau merasa sedih. Nabi Musa dan Nabi Harun pergi menuju istana Fir'aun. Aku hanya mengenalmu, wahai Harun. Siapa laki-laki di sampingmu itu? Ini adalah Musa, adikku. Aku pikir engkau tidak melupakannya, wahai Fir'aun. Kami berdua adalah Rasul utusan Allah. Wahai Fir'aun, tujuan kami datang kemari adalah memintamu agar membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan yang kejam. Jadi kau ini Musa, berani sekali datang kemari. Ingatkah dirimu bahwa kami telah mengasuhmu dari masa kanak-kanak sampai dewasa dengan fasilitas yang mewah? Lalu setelah membunuh kaumku, kau malah melarikan diri. Sekarang kau datang dan meminta hal yang tidak masuk akal. Dasar tidak tahu berterima kasih. Perlakuan Fir'aun saat mengasuh Nabi Musa saat kecil tidak sebanding dengan penyiksaan yang dilakukannya kepada kaum Bani Israel. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara ayat 22. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu engkau telah memperbudak Bani Israel. Perihal pembunuhan orang Qibti itu, aku tidak sengaja melakukannya. Lalu aku bertaubat dan keluar dari Mesir. Kemudian aku bertemu dengan Tuhan semesta alam. Tuhankulah yang menganugerahkan ilmu dan kerasulan padaku. Siapa yang kau maksud Tuhan semesta alam itu? Aku yang telah memberikanmu semua ilmu kepadamu. Jadi akulah Tuhanmu. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa yang dikatakan Musa. Allah adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Omong kosong. Pandai sekali kalian membual. Wahai Fir'aun, Dia Allah adalah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kita dahulu. Sungguh, Tuhanmu telah salah dengan mengutus rasul-rasul yang gila seperti kalian. Dia Allah adalah Tuhan penguasa timur dan barat, serta apa yang ada di antara keduanya. Dengarkan baik-baik, wahai Musa dan Harun, jika kalian menyembah Tuhan selain aku, maka penjara tempat kalian selanjutnya. Nabi Musa dan Nabi Harun berdebat dengan santun dan suara yang lembut. Walaupun Fir'aun mengancam akan memasukkan keduanya ke dalam penjara, tidak ada rasa takut sedikit pun, karena mereka yakin selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Fir'aun,
Apakah engkau akan tetap memenjara kami jika aku perlihatkan bukti-bukti kerasulanku? Baiklah, tunjukkan kepada kita semua yang ada di ruangan ini. Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Semua orang yang melihat merasa ketakutan. Hah? Wah, menakutkan sekali. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu bercahaya. Dalam hatinya, orang-orang yang berada di ruangan itu kagum dengan mukjizat Nabi Musa. Lumayan juga sihirnya Musa ini. Aku yakin kedatangan Musa kali ini ingin menghancurkanmu dengan sihirnya. Lalu apa rencanamu, wahai Fir'aun? Wahai pengawal, tangkap mereka berdua dan jebloskan ke dalam penjara. Sementara Nabi Musa dan Nabi Harun berada di penjara, Fir'aun mengumpulkan seluruh ahli sihir. Setelah ditentukan waktunya, tibalah saatnya pertarungan antara Nabi Musa dan para ahli sihir yang jumlahnya tidak sedikit. Hari ini kita akan menyaksikan pertarungan antara Musa si pengkhianat dan kemudian ahli sihir dari berbagai penjuru negeri. Wahai Fir'aun, apa yang kami peroleh jika dapat mengalahkan Musa? Kami ingin hadiah yang besar. Jangan khawatir, masing-masing dari kalian akan aku beri jabatan yang tinggi. Silakan kalian mulai dulu. Demi Fir'aun, pasti kami akan menang. Para ahli sihir melemparkan tali temali yang berubah menjadi ular kecil yang jumlahnya sangat banyak. Sebenarnya itu adalah tipuan dari tali yang berwarna hitam. Sedangkan para ahli sihir itu membutakan mata orang-orang yang menyaksikan, seolah-olah tampak seperti ular. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba berubah menjadi ular besar yang dengan sigap melahap semua tipuan ahli sihir. Melihat mukjizat Nabi Musa yang dahsyat, para ahli sihir itu terketuk hatinya dan bersujud di hadapan Nabi Musa. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun. Mengapa kalian beriman kepada Musa tanpa izin dariku? Jika kalian tetap seperti itu, aku akan memotong tangan dan kaki kalian bersilangan. Lalu aku salib kalian semua. Para ahli sihir itu tetap pada pendiriannya dan tidak takut pada ancaman Fir'aun. Mereka pun berdoa seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 51. Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. Kisah ini disebutkan di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 127 hingga 135. Setelah Nabi Musa mengalahkan ahli sihir Fir'aun sampai mereka bertaubat, tidak lantas menjadikan Fir'aun beriman kepada Allah. Fir'aun semakin bertindak sewenang-wenang terhadap Bani Israel, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa tak henti-hentinya berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya agar mau beriman kepada Allah. Namun Fir'aun dan kaumnya tetap sombong dan tidak mau beriman kepada Allah. Hanya Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa. Wahai Fir'aun, aku tidak meminta kekuasaan atau kekayaanmu sedikitpun. Aku hanya mengajakmu untuk beriman kepada Tuhan Allah. Wahai Musa, akulah Tuhanmu yang sebenarnya. Seharusnya engkau yang beriman kepadaku. Hari demi hari,
penderitaan kaum Bani Israel semakin berat. Mereka dijadikan budak dan pekerja kasar tanpa upah. Setiap orang yang berani melawan perintah Fir'aun atau tidak mau menyembahnya akan dihukum mati, termasuk membunuh anak laki-laki dari kaum Nabi Musa. Wahai Musa, kami sangat menderita hidup di Mesir ini. Bukankah engkau adalah utusan Allah? Mintalah kepadanya agar menghukum Fir'aun yang telah bertindak sewenang-wenang. Sabarlah wahai kaumku, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan hambanya terzolimi. Bani Israel semakin tersiksa oleh perbudakan yang dilakukan kaum Kipti. Akhirnya mereka berduyun-duyun mendatangi Nabi Musa. Wahai Musa, kami sudah tidak tahan lagi hidup di sini. Apakah sebaiknya kita pergi saja dari Mesir? Ya, aku setuju. Kita pergi saja dari sini. Bersabarlah wahai kaumku. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diberikan solusi atas permasalahan kaumnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 52. Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan hamba-hambaku, Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Malam harinya, Nabi Musa dan Bani Israel pergi meninggalkan Mesir secara sembunyi-sembunyi. Waktu malam dipilih agar kepergian mereka tidak terlihat oleh kaum Kipti dan orang-orangnya Fir'aun. Keesokan harinya, kabar tentang kepergian Musa dan para pengikutnya sampai juga ke telinga Fir'aun. Seenaknya saja mereka melarikan diri dariku. Wahai pengawal, siapkan pasukan untuk mengejar Musa dan Bani Israel. Aku yakin mereka belum pergi terlalu jauh. Lagi pula, jumlah Bani Israel tidak banyak. Tidak sulit bagi kita mengejarnya. Siap, Baginda. Setelah semua disiapkan, Fir'aun dan pasukannya menyusul Nabi Musa dan Bani Israel dengan menunggangi kuda dan peralatan perang yang hebat. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya sampai di tepi laut, perjalanan mereka terhenti. Wahai Musa, sekarang bagaimana ini? Di depan kita terbentang lautan luas. Tanpa perahu, kita tidak bisa menyeberangi laut ini. Kami takut kalau Fir'aun dan pasukannya menyadari kepergian kita dan menyusul kita. Aduh, bagaimana ini wahai Musa? Wahai kaumku, sekali-kali kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 62. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu lautan terbelah menjadi dua. Di tengah-tengahnya terhampar jalan panjang untuk melintas. Masya Allah. Masya Allah. Ayo, kita segera bergegas. Baik. Ayo, cepat. Fir'aun dan para pengikutnya sampai ke tepi Laut Merah. Mereka takjub melihat pemandangan laut yang aneh. Wah, apa ini? Belum pernah aku melihat hal seperti ini sebelumnya. Sihir apa ini hingga membelah lautan? Mereka melewati jalan ini. Ayo kita kejar. Ayo maju pasukan. Ketika Fir'aun dan pasukannya sampai di tengah perjalanan mengejar Musa, tampak Musa dan kaumnya. Lihat, itu Bani Israel. Aku melihatnya. Namun, atas izin Allah, tiba-tiba jalan yang terbentang di antara dua laut itu kembali berubah menjadi laut. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, sedangkan Fir'aun dan pasukannya tenggelam di lautan. Sebelum mati tenggelam, Fir'aun menyadari kesalahannya. Ya Allah, sesungguhnya aku percaya
percaya tidak ada Tuhan selain Engkau, Tuhannya Musa dan Bani Israel. Hamba berserah diri kepadamu ya Allah. Tolong selamatkan hamba. Namun semuanya telah terlambat. Allah tidak menerima taubat Fir'aun. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 91. Apakah sekarang baru kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Sedangkan di pihak Musa, Bani Israel masih khawatir dengan keadaan musuhnya. Wahai Musa, apakah Fir'aun dan para pengikutnya benar-benar tenggelam di laut ini? Ya, kami agak ragu karena Fir'aun mengaku-ngaku bahwa dirinya Tuhan yang tidak akan mati. Pastikan mereka tenggelam di laut. Tidak mungkin mereka masih hidup. Bukankah begitu, wahai Musa? Benar wahai kaumku, Fir'aun dan pasukannya tenggelam di laut. Namun Allah menyelamatkan jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi manusia di masa mendatang, bahwa kisah Fir'aun yang kejam dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan benar-benar kisah nyata. Nah, gimana nih adik-adik semuanya? Videonya semoga mudah dipahami ya oleh adik-adik semuanya. Video tadi menceritakan tentang kisah dari Nabi Musa alaihi salam. Terus Pak Asep, keteladanan apa sih yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Musa alaihi salam ini? Nah, ini sama Pak Asep sekarang dijelasin ya. Keteladanan yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Musa alaihi salam itu, yang pertama nih, sikap pemberani ya. Apa? Yang pertama, sikap pemberani. Ya, keberanian Nabi Musa alaihi salam dalam mendakwahkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada penguasa Mesir ya, Raja Fir'aun, merupakan sikap yang patut untuk kita teladani nih dalam kehidupan sehari-hari ya. Nabi Musa alaihi salam berani mengadu kekuatan dengan Raja Fir'aun meskipun dengan resiko akan dibunuh oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya ya. Karena Nabi Musa yakin bahwa Nabi Musa ini beraninya dalam kebaikan ya, kayak gitu. Oleh sebab itu, kalian juga ya adik-adik semuanya, ketika sudah mengetahui kisah dari Nabi Musa alaihi salam ini ya, kita semua harus memiliki sikap pemberani dalam membela dan memperjuangkan agama Islam. Jika agama Islam dihina, dilecehkan atau dicemooh ya, maka kalian semua ya, kita semua harus berani nih membela agama Islam meskipun harus bertaruh dengan nyawa. Begitulah sikap seorang kesatria sejati ya, yang berani memperjuangkan tegaknya agama Islam yang rahmatan lil alamin ya, di alam semesta ini. Kemudian nih, keteladanan yang kedua nih yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Musa alaihi salam, yaitu sikap suka membela yang lemah ya. Ketika Nabi Musa alaihi salam tinggal di istana Raja Fir'aun dan mendapati pertengkaran nih antara keluarga kerajaan Fir'aun ya, tadi orang Kipti dan rakyat jelata dari Bani Israel ya, beliau justru membela rakyat jelata dari Bani Israel yang lemah ya. Tadi kan ada videonya ya, ketika Nabi Musa alaihi salam membantu orang yang lagi lemah ya, kesusahan ya, sedang dipukuli sama orang Kipti ya, sama Nabi Musa, kemudian dibantu ya. Orang yang tertindas dan lemah harus dibela agar hak-haknya dapat terpenuhi. Jangan sampai ya kita semua justru suka menindas orang lain yang lemah dan suka menghina orang yang miskin. Tetapi ya kita harus bersikap seperti Nabi Musa yang senantiasa bersikap membela kaum yang lemah dan tertindas ya. Misal diantara adik-adik teh punya temen ya, temen yang keluarganya itu ada dalam fase atau keadaan kurang sejahtera ya, atau bahasa ininya itu orang yang miskin ya keluarganya itu. Nah adik-adik jangan sampai menghina orang tersebut ya, tetapi adik-adik
kalau adik-adik semuanya ada dalam keadaan sejahtera ya orang tuanya, nah adik-adik bisa membantu teman adik-adik yang kayak gitu, dibantu agar semangat belajarnya, dibantu agar semangat ngajinya ya, dibantu agar semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itulah adik-adik semuanya keteladanan yang bisa kita dapatkan ya, yang bisa kita contoh dari sikap Nabi Musa alaihissalam. Nah, untuk pembelajaran kali ini Pak Asep cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pak Asep juga memohon maaf lahir batin jika masih banyak kekurangan ya dalam pembelajaran kali ini, baik dari perkataan atau perbuatan Pak Asep ya. Pak Asep juga memohon maaf lahir batin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.